Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C, kelas pemeriksaan internal, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar internasional praktik profesional audit internal. Sebelum kami masuk ke materi, eh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Bismalingga Wisnu dengan NIM 061, kemudian ada Nia Prita dengan NIM akhir 063, ada Nazima Nabila NIM akhir 065, Nanda Eca NIM akhir 066, Muhammad Axel NIM akhir 067, Sarahani NIM akhir 069, Taskia Farhani NIM akhir 070, dan terakhir Alivia Zen NIM akhir 071. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari kami. Bagi yang bertugas, silakan. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada 2010, perencanaan. Kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko atau risk-based plan untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi. Interpretasinya, untuk membangun kepercayaan berbasis risiko, Kepala audit internal menanyakan kepada manajemen senior dan dewan serta memperoleh suatu pemahaman mengenai strategi organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko-risiko terkait, dan proses manajemen risiko. Kepala audit internal harus mengkaji dan menyesuaikan perencanaan seperlunya untuk merespon perubahan dalam berbagai hal seperti usaha, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Lalu selanjutnya ada 2010.A1. Perencanaan penugasan sebagai aktivitas audit internal harus didasarkan atas penilaian risiko yang terdokumentasi, yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali. Masukan dari manajemen senior dan dewan harus diperhatikan dalam proses tersebut. Lalu ada 2010.A2, Kepala Audit Internal harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan harapan manajemen senior, dewan, dan pemangku kepentingan lain untuk menjadi opini auditor, internal, dan kesimpulan lainnya. Lalu yang terakhir ada 2010.A3, Kepala Audit Internal harus mempertimbangkan penerimaan rencana penugasan konsultasi berdasarkan potensi peningkatan manajemen risiko, nilai tambah, dan peningkatan kegiatan operasional yang dapat diberikan dari penugasan tersebut. Selanjutnya, ada standar nomor 2020 tentang komunikasi dan persetujuan, yang berisi Kepala Audit Internal mengkomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan interim yang signifikan kepada manajer senior dan dewan untuk dikaji dan disetujui. Kepala Audit Internal juga harus mengkomunikasikan dampak dan keterbatasan sumber daya. Artinya, Kepala Audit Internal wajib mengomunikasikan rencana kegiatan audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk setiap perubahan penting yang terjadi di tengah periode pelaksanaan, kepada manajemen senior dan dewan pengawas untuk ditinjau dan disetujui. Selain itu, Kepala Audit Internal juga harus menyampaikan dampak dari keterbatasan sumber daya. Tujuan utama standar ini adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antara fungsi audit internal, manajemen, dan dewan pengawas. Komponen yang harus dipenuhi Kepala Audit Internal agar sesuai dengan standar antara lain: yang pertama, komunikasi rencana audit, lalu kebutuhan sumber daya, lalu perubahan interim, lalu persetujuan dari pihak berwenang, dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya adalah standar 2030, yakni pengelolaan sumber daya, yang berisi Kepala Audit Internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui. Standar ini menekankan manajemen sumber daya audit internal agar kegiatan audit berjalan efisien dan efektif, tujuan audit tercapai sesuai rencana kerja tahunan, tidak terjadi kekurangan SDM, waktu, atau keahlian yang menghambat pelaksanaan audit. Kemudian ada 3 kriteria utama sumber daya audit, yakni sesuai atau appropriate, memadai, atau sufisien, dan efektif. Kemudian peran Kepala Audit Internal, yakni menilai kebutuhan sumber daya manusia dan keahlian sebelum menyusun rencana audit, menyesuaikan alokasi sumber daya dengan prioritas risiko organisasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas penggunaan sumber daya. Baik, selanjutnya adalah standar nomor 2040 mengenai kebijakan dan prosedur yang berbunyi, Kepala Audit Internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan atau memandu aktivitas audit internal. Dan kebijakan ini memiliki interpretasi, yaitu bentuk dan isi kebijakan dan prosedur tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internal serta kompleksitas pekerjaannya.
Selanjutnya, hal yang perlu kita dalami lebih lanjut mengenai kebijakan dan prosedur dari audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kebijakan audit internal, yang pertama adalah tujuan dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Kedua, penegasan bahwa aktivitas audit internal harus mematuhi dulu standar dan kode etik IAA. Kemudian, ketentuan tentang independensi dan objektivitas auditor. Selanjutnya, penanganan kerahasiaan informasi, dan yang terakhir adalah retensi pada penyimpanan catatan audit. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dari prosedur audit internal adalah yang pertama, penyusunan rencana audit berbasis risiko, selanjutnya perencanaan penugasan atau engagement, penyusunan program kerja, kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan penugasan audit atau assurance dan dokumentasi, selanjutnya komunikasi hasil penugasan dan laporan, dan yang terakhir adalah terkait proses pemantauan tindak lanjut atau follow up dari rekomendasi audit. Oke, yang selanjutnya 2050 yaitu koordinasi dan penyandaran. Kepala audit internal harus berbagi informasi, mengkoordinasikan kegiatannya, dan mempertimbangkan penyandaran terhadap hasil pekerjaan penyediaan jasa asuransi dan konsultasi eksternal dan internal lain untuk memastikan bahwa lingkungan penugasan telah sesuai dan meminimalkan duplikasi aktivitas. Untuk interpretasinya ini, dalam mengkoordinasi aktivitas-aktivitas, kepala audit internal dapat bersandar kepada pekerjaan para penyedia jasa asuransi dan konsultasi lainnya. Suatu proses yang konsisten sebagai dasar penyandaran semestinya ditetapkan, dan kepala audit internal semestinya mempertimbangkan kompetensi, objektivitas, dan penerapan keahlian dari para penyedia jasa asuransi dan konsultasi. Kepala audit internal semestinya juga mempunyai pemahaman yang jelas mengenai lingkup, tujuan, dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia jasa asuransi dan konsultasi lainnya. Ketika penyandaran ditempatkan terhadap pekerjaan dari pihak lain, kepala audit internal ini masih akuntabel dan bertanggung jawab untuk meyakinkan dukungan yang memadai untuk kesimpulan dan pendapatannya dicapai oleh aktivitas audit internal. Selanjutnya, 2060, laporan kepada manajemen senior dan dewan. Kepala audit internal harus melaporkan secara periodik tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya dan kesesuaiannya dengan kode etik dan standar. Laporan tersebut juga harus mencakup risiko signifikan, permasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya yang meminta perhatian dari manajemen senior dan atau dewan. Next. Interpretasi. Frekuensi dan isi laporan ditentukan secara kolaboratif oleh kepala audit internal, manajemen senior, dan dewan. Frekuensi dan isi dari pelaporan tergantung pada tingkat kepentingan informasi yang dikomunikasikan, serta tingkat urgensinya dikaitkan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen senior dan atau dewan. Laporan dan komunikasi kepala audit internal kepada manajemen senior dan dewan harus mencakup informasi mengenai yang pertama, piagam audit, kedua, independensi aktivitas audit internal, ketiga, rencana audit dan kemajuan dibandingkan rencana, yang keempat, kebutuhan sumber daya, yang kelima, kesesuaian dengan kode etik dan standar, serta rencana aksi untuk mengatasi permasalahan kesesuaian signifikan yang ada, dan yang terakhir yaitu respon manajemen terhadap risiko yang dalam penilaian kepala audit internal mungkin tidak dapat diterima bagi organisasi. Hal-hal di atas dan persyaratan komunikasi kepada kepala audit internal lainnya dijelaskan di seluruh standar. Next. Terakhir, standar 2070, yaitu penyedia jasa eksternal dan tanggung jawab organisasi pada audit internal. Jadi, apabila terdapat penyedia jasa eksternal yang memberikan jasa audit internal pada aktivitas audit internal organisasi, penyedia jasa tersebut harus dapat memberikan pemahaman bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk memelihara aktivitas audit internal yang efektif. Jadi infografis ini menggambarkan hubungan antara penyedia jasa eksternal dan tanggung jawab organisasi dalam pelaksanaan audit internal. Jadi penyedia jasa eksternal itu berperan memberi layanan audit, melakukan penilaian, serta membantu organisasi memahami tanggung jawabnya terhadap efektivitas audit internal. Namun tanggung jawab utama tetap berada pada organisasi. Jadi organisasi wajib memastikan audit internal berjalan efektif melalui program assurance dan peningkatan kualitas yang sesuai dengan kode etik dan standar. Karena dua arah menunjukkan hubungan kolaboratif antara keduanya untuk menciptakan audit internal yang etis, profesional, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Jadi kesimpulannya, penerapan standar internasional praktik profesional audit internal menjadi pedoman penting agar fungsi audit berjalan objektif, efisien, dan bernilai tambah dalam mendukung pengendalian internal serta pencapaian tujuan strategis organisasi.
Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.